Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Ani Irwan. Dan saat ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Martians. And the map is going to tip at 12.3. What happened? He was hit. What he report? Oke teman-teman, langsung kita ikuti saja alur ceritanya. Planet ini adalah lokasi nyata yang memang terletak di planet Mars. Asidalia Planitia ini berada di antara provinsi vulkanik Tarsis dan Aditera, tepatnya di utara Valles Marineris, berpusat di 49,8 derajat lintang utara dan 339,3 derajat bujur timur. Adapun personil di astronot Ares 3 yaitu Mark Watney, Alex Vogel, Ware Johnson, Chris Bell, Ricky Martinez, dan sebagai ketua kru yaitu Melissa Lewis. Mereka ke Mars dengan tujuan untuk mengambil 7 sampel tanah dengan berat masing-masing 100 gram dengan jumlah keseluruhan tanah yang akan mereka ambil sebanyak 700 gram untuk dijadikan sebuah penelitian. Tiba-tiba di ruangan kendali, Johnson melihat ada badai yang datang dari arah vulkanis Tarsis. Mereka pun disarankan untuk masuk ke dalam markas terlebih dahulu, dikarenakan badai tersebut mempunyai diameter sekitar 1200 km dan sudut 24,41 derajat dengan kekuatan 8600 Newton. Karena perkiraannya itu badainya akan besar, Melissa Lewis sebagai komandan memerintahkan membatalkan misi dan kembali segera ke roket MIV agar mereka bisa pergi dari lokasi tersebut. Namun di tengah perjalanan mereka menembus badai. Mark yang di posisinya di barisan paling belakang tiba-tiba terhantam sebuah antena yang lepas dari markas dan hilang kontak. Di sini Komandan Lewis berusaha untuk mencarinya, namun keadaan tidak memungkinkan karena roket MIV mereka akan segera roboh. Give it a try. Komandan Lewis dengan berat hati terpaksa meninggalkan Mark yang dinyatakan tewas oleh timnya. Berjalannya waktu, Direktur NASA atas nama Teddy Sanders menyatakan bahwa kepada seluruh dunia lewat media bahwa terjadi kecelakaan pada misi NASA di mana terjadi badai yang sangat kuat, sehingga akibat dari kejadian itu astronot yang bernama Mark dinyatakan tewas. Lanjut, pada markas mission Ares 3 yang sudah berantakan akibat terjadinya badai, dan ternyata Mark Watney masih hidup dan kondisinya sangat buruk karena baju astronotnya rusak, mengalami kebocoran sehingga oksigen hanya habis, dan bagian perutnya Mark mengalami luka akibat terkena hantaman antena yang mengakibatkannya perutnya tertusuk antena. Dia pun berusaha berjalan menuju markas Ares 3 dan berusaha mengobati dirinya dengan cara membius lukanya dan mengambil serpihan besi yang tertancap pada lukanya. Setelah kondisinya agak mendingan, ia pun mendokumentasikan dirinya sendiri yang selama ini dengan alasan suatu saat nanti kalau terjadi apa-apa pada dirinya mati, dokumentasi itu bisa sebagai bukti kalau dirinya itu selamat pada insiden yang terjadi kemarin. Ia menjelaskan bahwa markas hub ini hanya bertahan selama 30 hari sampai akhirnya pada malam hari sebelum tidur Mark Watney memutuskan untuk melakukan ide gila dan mustahil bagi orang normal, yaitu bertahan hidup di planet Mars. Lanjut ke hari 21. Mark pada saat ini mulai menentukan stok makanan di markas dan bagaimana cara mengirim persediaan makanannya tanpa membuat dirinya sakit karena keadaannya sekarang yang masih terluka. Dengan kecerdasannya, akhirnya ia mendapat ide di mana ia menentukan stok makanan yaitu kentang. Ia pun menjelaskan di rekamannya bahwa ia bisa tahan hingga 400 hari dengan cadangan makanan yang ada dan mengembangkan atau mengelola kembali kotoran temannya yang ada di Shipping. Kemudian ia pun mulai memperbaiki panel surya yang rusak serta berusaha untuk memodifikasi markasnya supaya cocok untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Pada hari ke-24, Mark membentuk sebuah pertanian kecil di dalam markas. Ia menutupi sekitarnya dengan terpal transparan dan mengambil tanah untuk dipindahkan
ke dalam markas. Hari ke-31 di planet Mars, disinilah ide-idenya mulai diaplikasikan, di mana ia berencana untuk menanam kentang di Mars, tempat yang ia sudah siapkan, di mana menggunakan pupuk yang diolah dari kotoran yang ada di sepiteng sampai penanaman kentang tersebut selesai. Dan pada hari ke-36, Mart di sini mendapat masalah baru, yaitu persediaan air. Jika ia pakai airnya terus-menerus untuk menyiram kentang, maka akan kehabisan air. Akhirnya ia berencana untuk membuat atau menciptakan air dengan cara menggabungkan hidrogen dan oksigen dengan cara dibakar. Di sini ia harus memecah zat hidrogen atau hidrogen yang ada di MTV dengan mengalirkannya ke katalis iridium, yang membuat hidrogen ini nanti akan terpecah menjadi dua, yaitu menjadi N2 dan H2. Karena ia bingung membuat sumbu api pakai apa, ia pun menggunakan patung salib milik Martinez yang berbahan kayu agar bisa menjadi api. Namun percobaan pertama iridiumnya malah meledak akibat kelebihan oksigen. Lalu ia melakukan percobaan kedua dengan menurunkan kadar oksigen dan akhirnya ia berhasil menciptakan air. Keesokan harinya, pertanian sudah basah oleh embun air yang membuatnya tidak repot-repot harus menyiram tanaman itu. Dan pada hari ke-48, ia kembali fokus pada perbaikan alat yang lainnya. Dan hari ke-54, ia melihat tanaman kentang yang ternyata bisa hidup tumbuh, dan cara ia buat ini adalah penemuan terbaru karena ini menjadi tanaman pertama yang tumbuh di planet Mars. Berlanjut pada Mindy Park yang berada di kendali misi NASA, tiba-tiba melihat ada yang aneh di markas Ares 3. Ia melihat adanya perbedaan antara hari ke-18 saat setelah badai dan hari ke-54 yang sekarang, di mana markas itu banyak terdapat perubahan. Dia pun langsung melapor ke Vincent dan Teddy. Tapi Teddy malah memerintahkan agar merahasiakan ini ke kru 3 yang sudah meninggalkan si Mark dengan alasan misi mereka nggak boleh diganggu. Wah. Lanjut, kondisi Mark ini sudah agak membaik. Di sisi lain, Direktur Teddy Sender, di mana ia mengumumkan yang ternyata Mark masih hidup di planet Mars, namun tetap merahasiakan info ini dari keluarganya. Dan pada hari ke-70, Mark harus pergi ke pangkalan misi Ares 4 yang berlokasi di kawah dengan jarak yang akan ditempuh menuju Ares 4 sekitar 3.200 km. Sedangkan kemampuan rover kendaraan milik Mark hanya mampu maksimal jarak tempuh 35 km. Lebih dari itu tidak bisa karena terdapat dalam baterainya. Face di rover itu kecil buat menyimpan makanan untuk 50 hari. Ia pun melakukan percobaan dengan mengukur waktu secara ilmiah. Jika ia menggabungkan baterai nomor 1 dan 2, akhirnya ia berhasil mendapat baterai yang lebih tahan lama. Ada lagi masalah baru, yaitu pemanas ruang yang tidak boleh mati jika malam hari. Maka ia mengambil termoelektrik radiosotop untuk menghangatkan tubuhnya di dalam tanpa menggunakan baterai. Tapi ia harus berhati-hati karena benda itu sewaktu-waktu bisa meledak. Sisi lain, Vincent mengkonfirmasikan bahwa kini Mark terkonfirmasi hidup dan sering melakukan perjalanan jauh dari markas menggunakan rover. Teddy kemudian meminta Bruce, yang merupakan salah satu direktur juga di bidang laboratorium jet, di mana Teddy meminta kepada Bruce untuk menyiapkan suplai makanan agar dikirim ke planet Mars untuk Mark dalam waktu 3 bulan. Lanjut pada hari ke-39, Mark memanen kentang yang ditanam pada 41 hari yang lalu, 48 hari yang lalu. Malam harinya Mark sadar bahwa ada yang terlewatkan, yaitu misi Ares 3. Dan pada akhirnya Mark menemukan tujuan, yaitu Pathfinder, di mana fungsinya dari Pathfinder adalah untuk menangkap gambar dari Mars yang terkoneksi langsung ke bumi agar si Mark bisa kirim pesan dengan berupa gambar ke bumi.
Di sinilah Vincent juga tahu tujuan dari Mark ke Pathfinder. This has a daily of Planitia. There's nothing out there. Lanjut ke hari 109. Mark pada malam hari ia bisa mengirim pesan menggunakan kode hexadesimal, di mana hexadesimal ini merupakan suku bilangan yang menggunakan 16 simbol, di mana simbol ini menggunakan angka dan huruf, dan fungsinya adalah mengirim kode yang nantinya dirangkai menjadi sebuah pesan. Dan Mark pun berhasil berkomunikasi dengan Vincent melalui pengiriman pesan lewat kode-kode yang ada di bumi. Dan Mark pun berusaha untuk meretas Ruver dan menggabungkannya dengan Pathfinder agar bisa mengirim pesan, dan akhirnya ia berhasil. Mark pun berkomunikasi di mana ia kecewa dengan tim Ares 3, tidak tahu bahwa dia masih hidup, di mana tim Ares 3 tidak kembali ke markas atau kembali ke Mars melainkan meninggalkannya. Lanjut ke hari 128. Mark kembali memutuskan untuk menunggu dan melanjutkan hidupnya saja di Mars. Tiba-tiba pintu sterilnya bocor dan meledak sehingga markasnya itu kemasukan udara dingin sehingga membuat tanamannya terhambur dikarenakan hempasan angin kencang yang masuk. Dan Mark juga terlempar sehingga helmnya mengalami keretakan pada bagian depan. Karena benturan, akhirnya ia tidur di bagian Ruver, dan esoknya Mark kembali memperbaiki rekan saya yang hancur berantakan. Pada hari ke-154, Mark harus mengirit untuk makan, di mana 3 hari dalam sekali makanan, karena suplai makanan semakin sedikit dan ia sudah tidak bisa menanam kentang lagi. Stretch the raft. Di sisi lain, NASA berhasil meluncurkan prop supply makanan, tapi pada saat prop supply menembus atmosfer, tiba-tiba efeknya meledak dan gagal. Lanjut, pada hari ke-186, Matt sudah mulai putus asa dengan keadaannya, karena persediaan makanannya akan habis. Di mana Senai yang bertempat di Beijing sangat prihatin. Kemudian Senai menetapkan untuk membantu NASA dalam misi ini, di mana Rhys Purnell sedang berada di Advanced Super Komputer NASA. Ia melakukan perhitungan untuk rencana dan perhitungannya ini berhasil. Ia kemudian pergi ke kantor pusat NASA untuk menyampaikan rencananya yang sedikit ekstrim, yaitu dengan memerintahkan Ares 3 yang berada di Hermes untuk mengitari bumi dengan menggunakan kekuatan gravitasi bumi sebagai akselerasi dan kecepatan tambahan saat Hermes mengitari bumi. Okay, let's Prop yang pretend kekuatan that Cina this yang mengambil stapler. sebagai suplai makanan. Cool, Teddy, you're. Setelah Right now. itu, Hermes pergi ke Mars menggunakan ekstra kecepatan yang ia ambil dari gravitasi bumi, dan Hermes harus mengitari Mars. Mark harus menggunakan roket yang ada pada Ares 4, yaitu MAV, untuk keluar dari planet Mars dan masuk ke Hermes, lalu Hermes kembali ke bumi dengan selamat. Let's see. Rhys Purnell pun langsung This isn't a mengkontak JPEG. Hermes dan mengirim pesan dengan rencananya itu. Does that make any sense? Dan Komandan Lewis selaku pimpinannya setuju karena Mark itu adalah rekan mereka. Tetapi jika Komandan Lewis melakukan akan berefek pada status mereka, semuanya akan dianggap sebagai pemberontakan perintah, dan misi ini bisa membuat mereka tewas jika gagal dalam perputaran bumi. Kalaupun misi mereka berhasil, mereka harus perpanjang misi mereka sebanyak 533 hari, dan mereka pun sepakat melakukan misi itu tanpa harus memberitahu petinggi NASA, dan nantinya akan menaktifkan komunikasi saat mengitari bumi. Pada hari ke-219, di mana Mark sedang menghitung perkiraan melalui sains soal rencana itu, karena ia harus pergi berhari ke Ares 4, kemudian menggunakan roket untuk meninggalkan Mars. Bersamaan akan langsung ditangkap oleh pesawat Hermes yang sedang mengitari Mars. Mars memodifikasi rovernya agar kuat dalam perjalanan ke Ares 4 dengan jarak 3.200 km. Kemudian NASA bekerja sama dengan CNI dengan meluncurkan prop supply agar bisa ditangkap oleh pesawat Hermes yang mengitari bumi untuk akselerasi tambahan. Lanjut 7 bulan kemudian, keadaan Mark sudah sangat memprihatinkan sekali karena ia terlihat sangat kurus akibat mengirit makanan
Di sini yang menetapkan untuk pergi meninggalkan markas untuk melakukan perjalanan panjang menuju ke RS-4. Dan rovernya sudah ia modifikasi dengan menggabungkan panel surya sehingga baterainya bisa di-charge menggunakan cahaya matahari. No water is base pirate. Pada hari ke-494, Mark masih melakukan perjalanan, dan untuk pengisian baterainya, Mark berhenti dan melakukan pengisian dengan menggunakan cahaya matahari, sambil Mark beristirahat sambil ngirit makan. 3 hari sekali makan 1 kentang dengan 1 potongan daging kecil. Di sisi lain, sementara Bruce menjelaskan bahwa gravitasi di Mars itu sangat tinggi. Jika ingin sampai benar-benar keluar orbit, maka Mars harus melepas kursi penumpang dan jendela serta atap agar MIV itu lebih ringan, dan lubang jendela yang di muka ditutup menggunakan terpal, dan MIV akan dikendalikan oleh pesawat Hermes oleh Mark. Lanjut ke hari 538. Mark tiba di RS-4. Ia pun mulai membongkar MIV dengan melepas dan membuang jendela serta atap lain sesuai instruksi dari Bruce tadi. Dan pada hari ke-561, pesawat Hermes berhasil mendekati planet Mars, dan timnya langsung membagi-bagi tugasnya masing-masing. Dan esoknya, pada hari ke-561, misi penyelamatan ini ditonton di seluruh dunia secara live karena semua orang turut prihatin dengan kejadian ini. Lanjut, pada saat Mark sudah meluncurkan MIV dan sudah berada di ketinggian, tiba-tiba terpal penutupnya lepas sehingga membuat MIV semakin dingin dan Mark sempat pingsan karena adanya tekanan gravitasi. Dan adanya kendala yang terjadi di MIV yang dinaiki Mark terlalu jauh. Dan Mark pun sadar, dan Mark pun langsung melubangi sedikit bajunya agar terjadi dorongan sehingga Mark bisa mendekati Harvest. Kemudian Komandan Lewis mematikan komunikasi dikarenakan tindakan yang akan diambil akan berisiko tinggi karena ini di luar perintah NASA. Well, Commander, I have an idea. Go ahead, Mark. Komandan Lewis langsung menugaskan Vogel untuk meledakkan bagian belakang pesawat agar udaranya itu menjadi akselerasi tambahan untuk menangkap Mark dan menutup pintunya agar oksigen tidak terkuras habis. Bom pun berhasil dipasang oleh Bucky. Bucky pun lanjut memanjat ke Air 2 guna untuk menangkap si Mark. Bucky pun berhasil memanjat ke Air 2, namun Komandan Lewis berubah pikiran dengan pergi ke Air 2 untuk menggantikan Bucky dalam menangkap si Mark. 312 meters. did you say? Bom pun meledak sehingga terjadinya dorongan ke arah Mark, dan Lewis pun langsung melompat ke Mark. Mark pun langsung melubangi bajunya agar adanya bantuan dorongan ke arah Lewis, dan Komandan Lewis berhasil menangkap Mark dan kembali ke bumi. Tim Ares langsung mengkonfirmasikan tentang keberhasilan mereka. Wah. We got him. Outer space with Mark Rock after a very long time. They have done. Get a hold of him. Lanjut, Mark pun menjadi pengajar untuk para calon astronot yang baru ingin join. Dan peluncuran Ares 5 yang dimana Martinez kembali berada ditugaskan di sana. Keberhasilan ini berkat ide dari Sinsever Disease Amerika, Cyril Parnell. Wah, memang ide cemerlang, tapi membahayakan teman-teman. Oke, sampai di sini dulu teman-teman alur cerita dari film ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa terhibur dengan alur cerita dari The Martins. Makasih teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.